Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Saat sihhatu zaujati min kathratil hamli wal wad'i wal irda'i, fahal idza ista'maltu tariqatal azli rahmatan bisihhatiha wa tamkinan laha minat tafarrughi litarbiyati ma hawlana min atfalin akunu athiman amlah. Kesehatan istriku memburuk, kesehatannya turun. Kenapa? Min kathratil hamli, karena banyak hamil. Wal wad'i, banyak melahirkan. Wal irda'i, banyak menyusui. No anak no 10 no, ya kan? Anak 10. Fahal idza ista'maltu tariqatal azli, kalau saya menggunakan cara azl. Azl itu jangan sampai sperma saya membuai ovumnya istri. Itu namanya apa? Azl. Sperma itu tidak masuk ke dalam rahim, ya, tidak membuai ovum. Ya, bisa pakai spiral, bisa pakai kondom, bisa pakai apapun. Pokoknya saya tetap berhubungan dengan istri, tetapi jangan sampai sperma saya ini membuai ovumnya apa? Istri. Kenapa? Rahmatan bisihatiha, karena rahmat atas kesehatannya istri. Wa tamkinan la minat tafarrugh litarbiyati ma haulana, memberi kesempatan kepada istri untuk lebih punya waktu untuk mendidik anak-anak. Aku nu'athiman amlah, yang seperti ini dosa apa tidak? Ya, yang seperti ini dosa apa tidak? Ini jawabannya harus panjang tentang masalah kita menyebutnya sih KB, ya, keluarga berencana. Anaknya 10 tapi semuanya direncanakan. Keluarga berencana, yang penting berencana, ya. Nah, ini hukumnya seperti apa? Yang seperti ini itu sudah terjadi zaman Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi fenomena ini itu tidak fenomena modern, itu fenomena sudah kuno sejak zaman Kanjeng Nabi, yang seperti ini sudah ada.
Kalau ada perbedaan, itu hanya perbedaan sarana, caranya saja yang beda. Dulu zamannya sahabat dan era-era setelah itu ya, namanya itu al-azlu. Al-azlu itu berarti, mohon maaf ya, mengeluarkan sperma di luar rahim. Ini. Nah yang seperti ini sahabat itu sudah khilaf. Sejumlah sahabat itu mengatakan yaitu sah-sah saja. Sah-sah saja. Paling-paling sahabat ini yang kita sebutkan tadi itu hanya mengatakan itu makruh, tidak baik. Ya, makruh. Tapi tidak sampai kepada apa? Haram, ya, tidak sampai kepada haram. Nah, yang harus diperhatikan ya, fikih kita itu bilangnya azlu itu harus sesuai dengan izinnya istri ya. Jadi tidak boleh suami melakukan al-azlu sepihak. Karena hubungan badan itu bukan urusan laki-laki saja, tetapi itu juga urusan perempuan. Karena itu jika suami melakukan azl, artinya mengeluarkan sperma di luar rahim, itu harus mendapatkan izin dari istrinya. Nah begitu juga amat. Amat itu artinya wanita yang tidak merdeka. Amat yang dinikahi. Amat yang dinikahi, karena amat itu ada dua ya. Ada amat yang dinikahi dan amat yang tidak dinikahi tetapi diperlakukan seperti istri. Nah kalau amat tapi statusnya tetap istri, nah, dalam fikih-fikih kita laki-laki menikah dengan amat itu hukumnya apa? Kan banyak yang memperbolehkan selama dia tidak menemukan calon istri dari wanita yang merdeka. Ya karena fikih kita ini agak ini ya, dalam masalah amat ini ada hukum-hukum tersendiri yang harus dipahami kenapa ini dilarang. Kenapa laki-laki itu tidak boleh menikah dengan perempuan yang amat, kecuali darurat. Darurat itu maksudnya tidak menemukan lagi yang ini ya, yang merdeka ya. Karena nanti status anaknya itu akan repot. Karena anaknya nanti juga ikut ibunya ya. Ikut ibu itu artinya anaknya tetap mengikuti ibunya dalam status apakah merdeka ataukah menjadi budak. Nah nanti kalau dia punya anak, nanti anaknya statusnya apa? Menjadi budak. Ya, karena itulah laki-laki tidak diperkenankan nikah dengan perempuan yang amat, karena akan melahirkan budak. Baik. Nah kalau perempuan yang dinikahi seperti ini walaupun dari amat, itu tetap harus mendapatkan persetujuan kalau mau melakukan azl. Walaupun mazhab Hanafi itu ada perbedaan siapa yang perlu mendapatkan izin. Apakah yang mendapatkan izin itu tuannya, ataukah yang mendapatkan izin itu ya perempuannya itu sendiri. Ya. Ini. Jadi kalau menurut Abu Hanifah, ya yang dimintai izin ya maulanya. Tapi kalau menurut muridnya Abu Hanifah, ya, Abu Yusuf sama Muhammad bin Al-Hasan, yang dimintai izin ya amatnya. Ya.
Ya ini bisa dimengerti, kalau secara fikih ya bisa dimengerti secara fikih. Karena hak tuannya itu nanti kalau perempuannya itu hamil, perempuannya itu kalau hamil lalu melahirkan, kan melahirkan apa? Budak ya. Nah budak itu miliknya tuannya, karena itu tuannya yang harus dimintai izin. Tapi kalau menurut santrinya, jadi guru sama santri itu berbeda pendapat. Gurunya yang dimintai izin itu tuannya, tapi kalau menurut santrinya yang mintai diizin itu amatnya. Jadi perbedaan antara guru dengan murid itu sebetulnya sesuatu yang sangat lumrah ya. Dulu itu ya begitu. Abu Hanifah itu gurunya bilang A, muridnya bilang apa? B ya. Jadi hormat kepada guru itu tidak boleh menafikan terhadap kebebasan ilmu. Ilmu itu soal kebenaran, tapi hormat kepada guru itu soal adab. Kebenaran tidak boleh dikalahkan dengan apa? Adab. Jadi muridnya bilang yang dimintai izin adalah amatnya, tapi gurunya yang diminta izin adalah tuannya. Kenapa tuannya? Ya karena nanti ini soal kalau dia punya anak, yang mendapat keuntungan adalah tuannya. Tapi kalau menurut muridnya, ini yang lebih dipertimbangkan adalah bahwa hubungan seksual itu adalah hubungan personal antara suami dan istri. Kalau kemudian lahir anak itu nomor 2. Mula-mula ini adalah hubungan personal antara suami istri. Karena itu kalau mau minta izin ya minta izin istrinya. Gitu. Baik, gitu ya. Wafil amatil mamlukati, dan di dalam amat yang dimiliki la yushtarotu ridhoha bila khilafin. Ya saya kira tulisannya itu bukan bila khaufin, tapi kalau tadi ada khilaf, kalau ini tanpa ada khilaf. Kalau dalam amat yang mamlukah, artinya tidak amat dimiliki, diperlakukan oleh tuannya seperti istri. Jadi ini hubungan antara tuan dengan amat. Kalau tadi kan hubungan suami dengan istri. Kalau ini murni hubungan tuan dengan yang dimiliki. Ya. Nah kalau ini tidak ada khilaf bahwa itu tidak perlu mendapatkan izin. Ya. Wal mas'alatu tawi persoalan ala hadzal wajhi, dengan cara pandang seperti ini ku madhkuratun dan sebut fil jami'is shaghir wa fi fatawa ahli Samarqand, dan di dalam fatawa ahli Samarqand utawi ono keterangan seperti ini. Annahu saat temene seorang iku idza azala, nalikane azl sapa seseorang, khaufan artinya hubungan badan tapi tidak bermaksud punya anak ya. Ya tapi tadi ya seperti tadi itu, kalau dulu satu-satunya cara ya berarti tidak mengeluarkan air mani di dalam rahim ya. Kalau sekarang dengan berbagai cara, KB bisa dengan cara berbagai cara ya. Khaufan krono wedi minal waladi saking anak, khawatir as-su'a ing elek, kerusakan, li fasadi zamani krono rusai zaman, bahwa mengkautai azl iku jaizun itu boleh min ghairi ridhal mar'ati, saking tanpa ridho seorang perempuan. Ya ini saking khawatirnya gitu loh. Kalau punya anak, khawatir tidak bisa mendidik karena lingkungannya tidak baik.
karena situasinya tidak mendukung, sehingga kalau punya anak khawatir anaknya itu nggak terdidik dengan baik. Maka suami punya hak untuk tidak punya anak. Ya, ini dalam fatwa Samarkand. Yang fatwa yang seperti ini kadang-kadang dibuat kias, dibuat standar sejumlah ulama. Kalau ada orang sudah punya anak dua, lalu khawatir kalau tambah anak itu tidak bisa mendidik karena situasinya tidak memungkinkan, apakah dia diperkenankan untuk membatasi hanya punya 2 anak? Nah, kalau menurut fatwa yang seperti ini, ya berarti boleh. Karena khawatir tidak bisa mendidik dengan baik. Lingkungannya tidak mendukung, tidak bisa mengontrol dengan baik. Ya, ini. Tentu tidak boleh sampai merusak rahim, ya. Rahimnya diangkat, karena itu sudah mengubah intervensi seseorang, mengubah anggota tubuh manusia, ya, itu tidak diperkenankan, ya, kecuali karena darurat. Tanpa darurat, tanpa apa, kita tidak diperkenankan untuk mengubah ini, mengintervensi terhadap perubahan dalam tubuh kita, mengangkat rahim, ya. Saya dan istri saya itu, ya, ini cerita saja, ya, punya masalah dengan rahim, sampai berkali-kali harus ke dokter, dan berkali-kali dokter itu mengatakan ini seharusnya diangkat saja. Tapi saya tidak berani, saya sama istri tidak berani. Saya juga tidak menyarankan istri untuk tidak diangkat. Kenapa? Ya cari dokter yang lain lah. Selama masih ada sarana untuk tidak mengangkat dokter di dalam mengangkat rahim di dalam pengobatan, ya sebaiknya tidak dilaksanakan. Karena fikih-fikih kita itu tetap mengatakan tidak ada satupun fikih kita yang memberi solusi angkat rahim kecuali karena apa? Darurat. Ya, makanya mencari solusi yang tidak sampai mengangkat rahim. Ya, malah sekarang tambah 1 anaknya, ya kan? Karena fikih yang kami pahami memang tidak boleh mengangkat rahim, ya, tidak boleh mengangkat rahim kecuali karena darurat, ya, dinyatakan memang satu-satunya cara untuk menyembuhkan sebagainya itu harus diangkat rahimnya, ya tidak masalah. Tetapi tanpa darurat mengangkat rahim, apalagi tadi itu, ya, tidak kepingin punya anak dengan cara mengangkat rahim, itu memang tidak diperkenankan. Waja'a lan teko fi fathil qadiri, ing dalam fathul qadir apa ma perkara nasu kang utawi nase mekatan. Al-azlu jaizun inda amatil ulama. Azl itu boleh menurut umumnya para ulama. Azl, ya. Saya baca sahabat besar-besar itu putranya juga tidak banyak-banyak. Abu Bakar putranya juga enggak banyak, Umar juga enggak banyak, Utsman juga tidak banyak, ya. Gitu, ya. Jadi kalau umat Islam sekarang mencoba untuk tidak punya anak yang banyak itu, ya, dulu juga banyak sahabat yang anaknya tidak banyak-banyak, ya. Itu. Sebagian sahabat hanya kepingin melakukan hubungan biologis, tetapi tidak kepingin punya anak dengan cara melakukan al-azl, dengan cara
al-azlu ya. Wa karihahu lan sengit hu ing mengkono al-azlu sapa qaumun minas sahabati sangka sahabat wa ghairihim lan liyane sahabat ya makruh. Jelas khilaf ya di antara ulama itu apa? Khilaf ya khilaf. 5 krana perkara fi muslimin ing dalam hadis Imam Muslim min hadis Aisyah radhiyallahu anha an Judamah binti Wahab ukhti Ukasyah qalat ngendika sapa Judamah hadarat Rasulullah hadartu hadir sapa ingsun ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi unasin ing dalam sejumlah manusia. Kanjeng Nabi nembe banyak orang yang di sekelilingnya, saya datang. Yas'alunahu takun sapa unas ing Kanjeng Nabi anil azli tentang azl. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi zalika al-wa'dul khafi. Itu adalah al-wa'du al-khafi. Membunuh dengan cara yang samar ya dalam hadis ini ya. Biasanya ulama-ulama yang tidak menyetujui terhadap pembatasan anak, hadis yang dipakai hadis ini ya, zalika al-wa'du al-khafi, azl menyengaja agar sperma tidak membuai ovum, itu dianggap al-wa'du al-khafi. Wa'du itu membunuh anak, cara Jawane ngubur anak urip-uripan. Ya itu. Tapi kan hadis tidak hanya ini ya. Sayyidina Ali ketika ditanya apakah itu wa'du ndak, selama masih belum ada nyawanya tidak bisa disebut dengan apa? Al-wa'du. Ya, tapi banyak yang menggunakan hadis ini sehingga sejumlah ulama tidak mau melakukan apa? Azl. Sehingga anaknya 10, anaknya 15, anaknya ini yaitu mazhabnya ya. Tetapi banyak mazhab yang tidak seperti itu ya. Ya. Kalau menyarankan ya sebaiknya diatur lah ya. Diatur yang kira-kira anak itu secara rasional, ya tentu tidak harus rasional yang sampai menakutkan gitu ya. Jangan sampai kira-kira tidak mampu mendidik anaknya gitu ya. Negara-negara muslim seperti Bangladesh ya, itu padat penduduk sampai menakutkan ya. Itu mungkin anaknya berapa itu orang Bangladesh punya anak ya, padat penduduk ya. Orang India juga padat penduduk juga. Contoh-contoh yang ada itu tidak bisa dipungkiri gitu ya gitu. Sehingga mengatur kelahiran, mengatur batas kemampuan itu menurut banyak ahli fikih itu juga diperkenankan ya. Wasahalan sa'an ibn Mas'udin sangka ibn Mas'ud radhiyallahu anhu annahu sa'ata menemangkun ibn Mas'ud iku qala ngendika sapa Abdullah bin Mas'ud wa al-mau'udatu wa utawi al-azlu iku al-mau'udatu as-sughra, itu adalah anak yang dibunuh, al-mau'ud as-sughra yang kecil. Wa an Abi Umamah annahu sa'tamani Abu Umamah iku suila dintakoni Abu Umamah anhu tentang al-azlu. Faqala maka ngendika Abu Umamah ma kuntu ara musliman yaf'aluhu. Ma kuntu ora ana sapa ingsun iku ara ningali ingsun musliman ing muslim yaf'alu nglakoni sapa muslim bu ing al-azlu menurut
Abdullah bin Abi Umamah. Ya, tetapi riwayat-riwayat yang lain sejak zaman Kanjeng Nabi itu sudah terjadi. Walaupun kata Abu Umamah dia tidak pernah melihat orang muslim menjalankan, tapi kenyataannya dalam riwayat-riwayat yang lain itu dijalankan oleh sejumlah sahabat. Wa qala Nafi' an Ibnu Umar, daraba mukul sapa Umar adal azli, atas perbuatan azl Umar memukul ba'dha banihi, sebagian anak-anaknya. Wa an Umar wa Uthman annahuma kana yanhayani anil azli. Dari Umar dan Uthman, mereka berdua kana iku ono sapa Umar lan Uthman iku yanhayani melarang anil azl. Was-sahihu utawi pendapat yang sahih iku al-jawazu iku jawas. Jawas. Fa fi sahihaini mongko ing dalam sahih Bukhari dan Muslim an Jabir, kunna ono sapa kita iku na'zilu iku melakukan azl. Kami itu melakukan azl, kami itu sahabat. Wal Qur'an utawi Qur'an iku yanzilu iku mudun apa Al-Qur'an. Artinya enggak pernah ada larangan. Al-Qur'an masih turun, Kanjeng Nabi masih hidup, kami melakukan azl. Wa fi Muslimin anhu, di dalam Sahih Muslim anhu dari Jabir, kunna ono sapa kita iku na'zilu. Ini lebih sharih lagi ya. Azl sapa kita ala ahdi Rasulillah, ing atase erane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa balagha dzalika an-nabiyya, mongko tumeka apa dzalika mengkono azl, kabar itu sampai an-nabiyya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam yanhana, mongko ora nyegah Kanjeng Nabi ing kita. Nabi tidak melarang kami. Wa fis sunani an Abi Sa'id Al-Khudri, dalam kitab Sunan, anna rajulan, sak temene seorang laki-laki ku kala ngendika sapa rajul, ya Rasulullah, innali sak temene iku kedue ingsun jariyatan, jariyah, perempuan muda, amat. Wa ana utawi ingsun iku azilu, melakukan azl sapa ingsun anha, dari jariyah ini. Wa ana utawi ingsun iku akrahu gedeng sapa ingsun antahmila, saya tidak ingin antahmila ing arep yen to hamil sapa jariyah. Wa ana utawi ingsun iku uridu ngarepaken ingsun ma ing perkara yuridu yang menghendaki sapa rijalu pira-pira wong lanang. Wa innal yahud lan saat temene al yahud iku tuhaditsu, cerita sapa yahud annal azla, saat temene al azl huwa yal azl iku al mau'udatu as-sughra, itu adalah anak yang dibunuh, as-sughra ingkang kecil, itu semi gitu ya, semi membunuh anak gitu. Apa jawaban Kanjeng Nabi? Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadzabat al-yahudu, Yahudi itu bohong. Lau arada, lamun ngarepaken sapa Allah Gusti Allah an yakhluqahu, ing arep yen to menciptakan Allahu ing mengkono anak, mastata'ta, maka kamu tidak akan mampu antasrifahu, ing arep to nginggokaken sapa sirahu ing mengkono anak. Anak itu maksudnya sperma tadi. Kalau Allah ingin menciptakan sperma itu jadi anak, kamu tidak akan bisa mengalihkan sperma itu dari rahim perempuan itu. Wa fi sahih Muslim. Jadi ini real ya. Maksudnya real, pertanyaannya itu persis sekali. Seorang laki-laki datang kepada Kanjeng Nabi mengatakan, saya punya amat Kanjeng Nabi,
saya kepingin hubungan badan dengan dia, saya laki-laki normal Kanjeng Nabi, saya senang dengan jariah saya pengen hubungan badan, tapi saya nggak pengen perempuan itu hamil, saya nggak pengen perempuan itu hamil. Saya pengen melakukan hubungan badan, tapi saya azl Kanjeng Nabi biar tidak hamil. Tapi diolok-olok sama orang Yahudi, katanya kalau azl itu dianggap pembunuhan terhadap anak, semi pembunuhan anak. Kanjeng Nabi jawabnya jelas, Yahudi itu bohong dia, itu bukan pembunuhan. Kalau Allah memang benar-benar menginginkan lahir seorang anak, air sperma itu pasti tetap akan membuahi istrimu. Membuahi jariah tadi itu ya. Wa fi sahih Muslim an Jabir qala ngendika sapa Jabir, sa'ala takon sapa rajulun laki-laki an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala mongko ngendika sapa mengkono rajul, inna indi jariyatan. Ini yang hadis tadi ya, saat temeniku di sampingku ada seorang jariyah, wa ana ta'insun iku azil ingsun anda dari jariyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dzalika la yamna'u syai'an aradahu Allah taala. Saat teman al-azlu, usaha kamu untuk mengalihkan sperma dari rahim perempuan itu tidak menghalangi apa dzalik syai'an ing sesuatu, tidak menghalangi sesuatu apapun arada ingkang ngarepaken ing syai' sapa Allah taala. Kala yang ngendika sapa iki rajul tadi ya Rasulullah, ya beberapa hari berikutnya atau 1 bulan atau apa gitu ya, datang lagi dan mengatakan ini, innal jariyata sak temene jariyah allati kang kuntu kang ana sapa ingsun iku qad zakartu, teman-teman nyebut sapa ingsun ha ing mengkono jariyah laka marang panjenengan iku qad hamalat. Kanjeng Nabi ternyata perempuan itu hamil juga Kanjeng Nabi. Sudah berusaha untuk tidak hamil tapi ternyata hamil juga. Faqala maka ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana abdullahi wa rasuluh. Saya ini hamba Allah dan rasulnya Allah. Apa yang saya katakan itu benar gitu. Bahwa kalau memang Allah menghendaki ya tetap hamil-hamil saja. Fahadi mengkotawi ku hadithu biro-biro hadis zahiratun ingkang jelas fi jawazil azli ing dalam wenange al-azlu, wenange mengalihkan sperma agar tidak masuk ke dalam rahim perempuan. Dan berarti itu dari zaman Kanjeng Nabi sudah terjadi perbedaan dan banyak sahabat yang mengatakan bahwa itu hukumnya apa? Boleh, ya, hukumnya boleh. Waqat ruwiya lan teman-teman dan riwayataken Abu al-Azlu an asyratin dari 10 minas sahabat, an asyarah minas sahabati sangka sahabat Aliyin wa Sa'ad bin Abi Waqqas wa Zaid bin Thabit wa Abi Ayyub wa Jabir wa Ibn Abbas wal Hasan bin Ali wa Khubab bin Al-Arad wa Abi Sa'id Al-Khudri wa Abdullah bin Mas'ud. Wa ruwiya lan terwatakan Abu Azlu aidun halimani an Ibn Abbas. Wa haditsus sunan utawi hadis sunan, maksudnya hadis yang ada di Sunan, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasai, hadisnya disebut di dalam kitab Sunan, bukan di dalam kitab Sahih Muslim dan Sahih apa? Bukhari. Iku yadfa'u nolak apa hadis Sunan, hadis Judamah, hadisnya Judamah. Yang hadis Judamah itu tadi ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih apa? Muslim.
Wa huwa utai haditsus sunan wa in kana lan senajan ono bu haditsus sunan iku fis sunani di dalam sunan, bahwa mengkau utai hadis iku haditsun sahihun, itu adalah hadis yang sahih. Artinya ya, hadisnya Judamah itu kan tidak memperbolehkan untuk apa? Azl, karena tadi dianggap al-wa'du al-khafi. Itu hadis yang sahih, ada dalam Bukhari dan apa? Muslim. Nah, ada juga hadis yang sahih lain, tapi itu tidak di sana, tempatnya ada di As-Sunan. Tapi meski berada di kitab Sunan, tidak di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, tapi itu juga sama-sama sahihnya. Berarti pertentangan itu bukan antara hadis sahih dengan dhaif, tapi pertentangan itu antara hadis sahih dengan hadis sahih. Wa in waqa'alan senajan tumiba fihi ing dalam mengkono haditsus sunan apa ikhtilaf ala Yahya bin Abi Katsir, ing atase Yahya bin Abi Katsir. Faqila mangko den ucapaken fihi ing dalam Yahya bin Abi Katsir an Muhammad bin Abdurrahman bin Thauban an Jabir. Dalam satu riwayat, waqila lan den ucapaken fihi ing dalam Yahya an Abi Muti' bin Rifa'ah. Waqila an Rifa'ah, waqila an Abi Salamah an Abi Hurairah. Walaupun sanadnya itu berbeda-beda, tapi apa sih masalahnya kalau sanad itu berbeda-beda? Kalau terkonfirmasi kan nggak masalah. Apalagi kalau yang meriwayatkan itu sahih, yang di atasnya juga sahih. Sehingga kesimpulannya mu'allif di sini mengatakan fa inna turuqa kullaha sahihatun. Jalur-jalur hadis yang dimiliki oleh Yahya bin Abi Katsir itu semuanya adalah sahih. Wajazalan mungkin saja gitu ya, aban yakuna arbinton wabal hadis inda Yahya, di sampingnya Yahya onaiku min hadisil kulli, dari hadisnya semuanya, biadit turuqi kelawan ikilah dalan. Gitu. Ada yang dari Jabir, ada yang Abi Hurairah gitu ya. Lakin baqiya, tetap ini masih tersisa apa annahuma saat temani hadithani, hadisnya Judamah yang ada di dalam Sahih Bukhari dan apa? Muslim, dan hadis Sunan yang itu ada di Sunan-Sunan itu, tidak di Sahih Bukhari dan apa? Muslim. Iku idza ta'arada, nalikane bertentangan apa dua hadis, yajibu mongko wajib apa tarjihu hadisi Judamah, mentarjih hadisnya Judamah. Wa naulan saat temani hadisu Judamah iku mukhrijun, mengeluarkan anil asli songko dasar hukum. Ani ngarepaken sapa ingsun dari dasar hukum al ibahata al asliyata ing al ibaha al asliyah. Illa anna kathratal ahadithi, hanya saja saat temani akai biro-biro hadis iku tadullu nuduhaken apa kathratul ahadis ala ishtihari khilafi, ing atase masyhure beda sangka hadis Judamah, bedone hadis Judamah ya. Wa qad ittafaqa Umar wa Ali radhiyallahu anhuma annaha la yakunu laha dzalik ya. Anha ing sak temene mengkono an-nutfah iku la yakunu ora ono iku la ketu an-nutfah apa zalika apa mengkono hukmul waqti. Dan au krana sak temene kelakuan qabla mudhi muddatin, sebelum lewatnya masa
yunfahu ingkang den tiupkan fiha di dalam masa itu apa ruh iku la hukma tidak ada hukum iku maujud lah kedua nutfah fahadha mongko utawi iki wal azlu lan azl iku sawaon iku podo sama ya, dengan azl itu sama artinya belum melewati masa ditiupkan apa roh ya belum melewati masa ditiupkan roh ya baik ya jadi ada hadisnya Judamah. Apa sih keistimewaannya hadis Judamah itu? Ada di dalam Bukhari dan apa? Muslim. Secara kelas gitu ya. Kelas Bukhari dengan kelas Sunan itu tinggi kelas Bukhari dan Muslim daripada Sunan gitu. Mestinya kalau bertentangan yang dimenangkan hadis Bukhari dan Muslim yaitu hadisnya Judamah. Kalau yang dimenangkan itu adalah hadisnya Judamah, berarti menghilangkan hukum asal. Kalau nggak ada penjelasan apapun, maka azl itu berarti ya boleh. Kenapa? Ya nggak ada penjelasan apapun. Hukum asal itu boleh sampai ada penjelasan bahwa hukumnya haram. Jadi kalau nggak ada penjelasan apapun, itu mubah. Tetapi mubah ini bisa dihilangkan dengan hadisnya Judamah. Karena hadis Judamah itu lebih kuat daripada hadis as-sunnah. Nah, tetapi masalahnya adalah satu, hadis yang di dalam sunan itu jalurnya itu tidak satu. Sehingga di sisi ini itu lebih kuat. Yang kedua, banyak sahabat yang menjalankan al-azlu. Jadi di sisi dia berada di Sahih Bukhari Muslim itu tampak lebih kuat, tetapi ini bisa dimenangkan karena pertama banyak apa? Jalurnya, yang kedua karena itu banyak dilakukan oleh sahabat sehingga sangat masyhur bahwa yang namanya azlu itu sudah terjadi di eranya Kanjeng Nabi dan para sahabat. Nah, kalau kemudian ini yang dimenangkan itu bisa dimengerti gitu. Maksudnya ya itu maksudnya bisa dimengerti. Nah, riwayat yang lain Sayyidina Ali karramallahu wajah ketika ditanya mengenai apakah ini waktu membunuh anak, Imam Ali mensyaratkan dianggap al-waktu itu kalau sudah melewati masa di mana hasil dari pembuahan itu sudah dimasuki, ditiupkan nyawa, baru disebut al-waktu. Nah, selama itu belum, berarti ya belum namanya al-waktu. Kalau itu saja itu belum, ya berarti ini juga bagian dari yang tidak disebut sebagai al-waktu. Wa fi fata ahli Samarqand mau'udatun hatta tamurra 'alaiha at-taratu as-sab'u. Namanya mau'udah. Hatta tamurra sehingga lewat 'alaiha ing atase mau'udah atau sperma nutfah apa at-taratu as-sab'u. Fase yang 7. Fase pertama, fase kedua, fase ketujuh. Nah, kalau sudah melewati fase yang ketujuh baru disebut al-waktu. Asnada ngisnatakan sapa Abu Ya'la, kala ngendika sapa Abu Ya'la. Jalasa lungguh sapa Umar wa Ali dan Ali wa Zubair wa Sa'ad fi nafarin ing dalam sekelompok min ashabir rasuli
dari ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatadzakaru, mongko saling mudzakarah sapa Ali, Zubair lan Sa'ad fi nafarin tadi al-azla ing azl. Kalau NU basul masail lah ya. Azl itu hukumnya seperti apa? Yang hadir itu orang top-top. Ada Umar, ada Ali, ada Zubair, sekelompok sahabat. Ya berarti tradisi basul masail, tradisi ngobrol fikih itu ya sejak zaman dulu ya, berarti ya kan ngobrol-ngobrol gitu. Ini gimana ya hukumnya gitu ya. Ya daripada ngerasani orang mending bakas azlu ini. Faqalu mongko ngendika sapa para orang besar-besar inilah ba'sa bihi, enggak masalah bi kelawan al-azlu. Enggak ada masalah lah. Faqala mongko ngendika rajulun sapa seorang laki-laki minhum sangka sahabatnya Rasul. Ada yang nyeletuk, ada yang menyampaikan pendapat seperti ini. Innahum saat temne wong akeh ku yaz'amuna, punya persepsi nyono sapa mengkono akeh anha saat temene mengkono nutfah yang tidak dimasukkan ke dalam rahim iku al-mau'udatu as-sughra. Itu adalah anak yang sudah dibunuh sejak dini. Kalau tadi itulah semi pembunuhan. Ada yang nyeletuk gitu ya, mungkin fraksi dari mana gitu ya, mungkin ya ini ada yang gini. Kan basul masail itu utusan dari mana gitu mungkin ini kan. Nah, faqala maka ngendika sapa Aliyun sapa Ali, la takunu mau'udatan hatta tamurru 'alaiha at-taratu as-sab'u. La takunu, tidak ada apa nutfah tadi itu. Nutfah itu tidak akan disebut mau'udah. Anak yang telah dibunuh anak yang telah dibunuh gitu ya. Hatta tamurru, sehingga lewat 'alaiha ing atase an-nutfah Abu at-taratu as-sab'u, fase 5, fase 7 fase. Apa itu 7? Hatta takuna, sehingga ono apa mengkono iki al-mau'udah atau an-nutfah iku sulalatan min tin. Ya sulalah dari tin. Apa ya sulalah itu ya, sulalatan min tinin ya, dilihat dalam Al-Quran ya. Sehingga ya, bentar ya, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin ya, maknanya di dalam tafsir apa ini Jalalain ay khulasatuhu ya, itu persan dari tin. Thumma takunu, maksudnya apapun yang kita makan ini kan semuanya lahir dari tanah ya, semua lahir dari tanah. Ada pohon ditanam di tanah, lalu mengambil dari sari-sarinya tanah, terus jadi besar, terus jadi mangga. Mangga kita makan, di antara yang kita makan itu nanti ada yang diolah lalu menjadi sperma ya. Berarti sebelum jadi sperma itu jadi inti tanah dulu. Ya semuanya. Makan ayam, ya ayam kan telur ya. Telur terus jadi ayam kecil makan apa? Semuanya dari tanah. Tanah-tanah dimakan besar, dipotong kita makan. Ya kan, makanan kita kan semuanya dari sulalatin mintin. Lalu salah satu dari materi-materi itu ada yang jadi nutfah. Fumatakunu nuliono pemengkono sulalah iku nutfah. Nah, jadi nutfah. Ya itu. Pokoknya kalau makan
buah-buahan dari kuburan ya. Itu kuburan itu makan apa ya kira-kira kok bisa jadi buah ya? Jangan-jangan makan mayat ya. Jadi apa, tubuh mayat itu jadi tubuh kita ya. Summa takunu alaqatan, nuli ana apa nutfah iku alaqah. Berarti fase pertama apa? Sulalah, nutfah, summa takunu alaqatan, alaqah yang menempel di dinding rahim. Ya, alaqah itu namanya nempel di dinding rahim. Karena itu katanya kalau masih alaqah, karena namanya nempel, itu paling rawan untuk jatuh karena baru menempel di dinding rahim. Jadi awal-awal kehamilan itu paling rawan untuk keguguran karena baru alaqah, nempel di dinding rahim. Alaqah namanya. Summa takunu nuli ana apa mengkono alaqah iku mudghah. Lalu berproses menjadi mudghah. Menjadi semacam daging ya. Summa takunu idhaman. Nuli berproses menjadi idham. Summa takunu lahman, nuli berproses menjadi laham. Summa takunu khalqan akhar, menjadi makhluk yang lain. Nah, ketika khalqan akhar itu sudah ada nyawanya. Nah, kalau itu kemudian digugurkan, maka itu namanya sudah disebut al-mau'udah. Sebelum itu belum dianggap al-mau'udah. Ya, itu. Walaupun tentu ya, aborsi itu tetap mengkhawatirkan ya. Ya, pendapat yang paling ringan soal aborsi ya sebelum masuk fase dia punya nyawa. Ya, itu paling ringan, tetapi tetap banyak ulama ya tidak memperbolehkan. Bagaimanapun itu namanya embrio anak, yaitu embrio manusia, punya hak untuk berproses. Sehingga walaupun 1 bulan, walaupun itu ya tetap banyak yang mengatakan tidak boleh dilakukan apa? Aborsi ya. Lalu setelah Sayyidina Ali menyampaikan ini, faqala maka ngendika sapa Umaru shadaqtah. Kamu benar Ali. Berarti Umar mengkonfirmasi pendapatnya Sayyidina Ali. Ya, walaupun tadi itu Umar anaknya Azal dipukuli ya. Kamu ngapain Azal? Itu soal lain ya kan, kita kan anak nggak takut punya anak, nah gitu. Misalnya anak Umar punya anak tapi anaknya takut punya anak gitu kan, perlu dididik yang baik. Kamu itu ngapain takut punya anak itu gitu ya. Tapi bukan berarti itu hukumnya haram, itu pendidikan ya, itu hukum apa, pendidikan. Tapi secara jujur kalau itu ditanya ya banyak ulama yang memperbolehkan. Bahkan Umar yang melarang pun tetap mengkonfirmasi pendapatnya Sayyidina Ali. Ya, tetap mengkonfirmasi pendapatnya Sayyidina Ali. Ya, berarti hukum azl itu diperbolehkan ya. Kalau tanya bagaimana hukumnya KB warga berencana ya tidak masalah. Keluarga berencana dalam arti hanya pengen punya anak 2, hanya pengen punya anak 3, yaitu dulu zaman sahabat juga sudah seperti itu, banyak yang melakukan ya. Walaupun tetap ada yang tidak kepingin tetap ini ya, tapi kita akan melihat yang ada di contoh-contoh seperti Bangladesh ya. Gawe contoh paling enak kan Bangladesh ya kan. Apa sih ibu kotanya Bangladesh di mana? Apa ya Bangladesh itu ya? Itu kan padat sekali ya. Anaknya berapa itu ya? Bingung semuanya itu. Baik ya. Tentu perspektifnya orang berbeda-beda. Saya menyampaikan perspektif yang mudah-mudah yang seperti ini ya. Tapi yang penting tadi itu ya,
yang penting itu tadi, saya kira harus mendapatkan catatan itu ya. Yang pertama, jangan sampai permanen ya, jangan sampai permanen sehingga mengubah apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia, wanita punya rahim, jangan sampai rahim itu dihilangkan. Wanita itu memang kodratnya punya kemampuan untuk hamil, kemampuan untuk melahirkan. Jangan sampai azl dengan cara mengubah perempuan yang asalnya bisa melahirkan menjadi tidak bisa melahirkan. Ya, jangan sampai mengubah itu. Ya. Yang kedua, azl itu berkaitan dengan hubungan seksual. Hubungan seksual itu urusan pribadi antara suami dan istri, tidak hanya urusan suami. Karena itu kalau melakukan azl harus berkonsultasi dengan sang istri, ya, harus berkonsultasi dengan istri. Seperti apa? Karena ini soal hubungan seksual dan itu hak laki-laki dan hak kaum perempuan. Ya. Baik, terima kasih. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma la nahsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru hatta tarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma inna nas'aluka an tasta'milana li khidmati hadzal din wa li khidmati talabati hadzal din wa la tastabdilna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nas'aluka ya Rabbana husnal khatimah wa na'udzubika ya Rabbana min su'il khatimah. Nas'aluka ya Rabbana antashya mardana shifaan la yughadiru saqaman wa la alama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makatan kira langkungipun nyenakin paksami wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.